Inilah penyebab kamu gagal berkembang dan solusinya. Selamat datang kembali di channel Langkah Hidup, tempat di mana kita belajar untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Bayangin kalau seekor ikan mas dimasukkan ke akuarium kecil. Dia bisa hidup, bisa tumbuh, tapi segitu-segitu saja. Tapi kalau ikan yang sama dipindahkan ke kolam yang luas, ukurannya bisa membesar berkali lipat. Kenapa? Bukan karena dia lebih pintar berenang atau makan lebih banyak, tapi karena wadahnya berubah. Keyakinan yang kamu pegang seperti aku cuma orang biasa, aku nggak kreatif, atau aku nggak cocok tampil di depan kamera. Itu seperti dinding kaca di akuarium kecilmu. Tak terlihat, tapi membatasi. Jadi, kalau hari ini kamu merasa kecil, mungkin bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu belum pernah coba memperluas wadahmu. Di video ini, kita akan bongkar kenapa self-image atau gambaran diri bisa membatasi hidupmu dan bagaimana kamu bisa meledakkan batas itu mulai dari sekarang. Tapi sebelum mulai, silakan subscribe dulu channel kami dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kami bersemangat memberikan inspirasi dan motivasi yang positif untuk kalian semua. Gambaran diri atau self-image itu seperti batas tak kasat mata. Dia menentukan sejauh mana kamu berani melangkah. Tapi, batas itu bisa diperluas. Begitu kamu mulai melihat dirimu dengan cara baru, semua hal lain ikut berubah. Seperti domino yang jatuh satu persatu. Cara bicaramu berubah, pilihanmu berubah, bahkan hal-hal yang kamu tarik dalam hidup juga ikut berubah. Jadi, kalau kamu mau hasil hidup yang berbeda, jangan buru-buru nambah kerja keras atau ikut seminar lagi. Coba tanya dulu, sebenarnya kamu percaya kamu ini siapa? Karena seringkali kuncinya bukan di luar, tapi di dalam wadah yang kamu tempati sekarang. Bayangkan mengupas bawang yang punya banyak lapisan. Perubahan juga seperti itu. Ada lapisan-lapisannya. Kebanyakan orang hanya berhenti di lapisan paling luar. Lapisan pertama adalah aksi. Ini yang paling terlihat. Kamu mulai jogging, bikin konten, belajar masak, atau coba cari pasangan lewat aplikasi. Semangat? Paling bertahan seminggu. Kenapa sering mentok? Karena ada lapisan kedua dan ketiga yang belum kamu sentuh. Lapisan kedua adalah cerita yang kamu yakini. Cerita ini seperti filter tak terlihat yang mengendalikan semua aksi kamu. Misalnya, kamu pengen sukses, tapi dalam hati kamu percaya, bisnis cuma buat orang nekat, atau aku nggak cukup pintar. Akhirnya tanpa sadar, kamu justru menarik rem tangan ketika lagi ngebut. Dan lapisan paling dalam adalah identitas. Ini bukan tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang siapa kamu merasa dirimu. Orang yang menganggap dirinya pelari akan tetap lari meskipun hujan atau malas, karena itu bagian dari dirinya. Beda dengan orang yang cuma coba-coba lari. Perubahan sejati dimulai dari identitas. Begitu identitas berubah, cerita yang kamu yakini ikut berubah. Lalu aksi jadi terasa lebih ringan, konsisten, dan hasilnya jauh lebih nyata. Jadi kalau kamu ingin berubah, jangan cuma tanya, aku harus ngapain? Tapi tanyakan juga, aku sedang jadi siapa? Dan cerita apa yang sedang aku bawa hari ini? Sekarang bayangkan hidupmu seperti panggung teater. Kamu mungkin sudah ganti kostum, ganti dialog, atau ganti musik. Tapi kalau naskah ceritanya tetap sama, ceritanya juga nggak akan berubah. Naskah ini, atau yang kita sebut core stories, adalah cerita lama yang terus kamu ulang, entah sadar atau tidak. Yang bikin susah, cerita-cerita ini terdengar masuk akal. Contohnya, aku terlalu muda. Kayaknya aku udah telat mulai. Belum siap, tunggu nanti. Aku bukan tipe orang yang bisa begitu. Resikonya terlalu besar buatku. Cerita-cerita ini jarang kita pertanyakan. Padahal kebenarannya cuma setengah. Dan cerita setengah benar itu berbahaya. Karena kita percaya penuh, seolah itu kebenaran mutlak. Inilah yang disebut small ball syndrome. Kamu betah di kolam kecil bukan karena nggak bisa pindah ke kolam besar, tapi karena kamu percaya kamu hanyalah ikan kecil.
Parahnya lagi, kita sering membela cerita itu habis-habisan. Iya sih, pingin. Tapi kan aku introvert. Pengen sih bikin karya, tapi aku perfeksionis banget. Padahal semua itu cuma cerita, bukan fakta. Selama kamu nggak sadar bahwa kamu sedang membaca naskah lama, kamu akan terus memainkan peran yang sama. Sekarang berhenti sejenak. Bukan untuk mundur, tapi untuk melihat ke depan. Ke versi dirimu yang lebih jujur, lebih kuat, lebih otentik. Bayangkan kamu bangun di hari Senin. Bukan dengan rasa malas, tapi dengan semangat. Kenapa? Karena kamu sudah hidup sebagai dirimu yang sebenarnya. Tugas kamu sekarang adalah tuliskan seperti apa minggu idealmu. Mulai dari hal-hal sederhana. Bangun jam berapa, sarapan apa, kerja di mana, bertemu siapa, dan pulangnya ngapain. Latihan minggu ideal ini bukan main-main. Ini seperti memberi GPS untuk hidupmu. Dan jangan sensor. Jangan takut dibilang terlalu muluk atau egois. Kadang keinginan terdalam yang paling liar justru jadi bahan bakar terbaik untuk memulai. Coba pikirkan juga, apa yang sebenarnya kamu mau, tapi selama ini takut untuk minta atau perjuangkan. Jawaban dari pertanyaan ini bisa membuka pintu yang kamu kira terkunci. Padahal kamu cuma belum berani memegang gagangnya. Tujuan latihan ini bukan untuk bikin daftar mimpi kosong, tapi untuk menyentuh lagi inti dirimu di luar topeng dan tuntutan. Sekarang kamu sudah kenal dengan versi 2 dirimu. Saatnya bukan cuma membayangkan, tapi memulai langkah nyata, satu aksi kecil demi perubahan besar. Otak kita itu mesin pengulangan. Apa yang diulang akan tertanam. Dalam dunia neuroscience, ada pepatah, neurons that fire together, wired together. Jadi kalau kamu setiap hari bilang, aku pemalu dan gak pernah nyapa orang, otakmu akan semakin pintar jadi pemalu. Makanya, jangan tunggu identitas baru terasa nyata. Justru lakukan dulu, baru kamu jadi. Contoh kecil, kalau mau lebih percaya diri, coba ngobrol dengan 3 orang baru setiap hari. Mulai dengan senyum, lalu tanya arah. Besok, tanya nama. Lama-lama jadi biasa. Kalau mau jadi kreator, nyalakan kamera 15 menit tiap hari. Ngomong apa aja, bikin 1 video sehari. Fokus pada kebiasaan, bukan hasil. Mau lebih disiplin? Coba tantangan 30 hari versi kamu sendiri. Bangun tanpa snooze, tulis 1 paragraf setiap malam. Kecil, tapi konsisten. Aksi itu seperti sinyal ke otak. Hei, ini aku yang baru. Semakin sering kamu mengirim sinyal itu, semakin kuat identitas barumu. Karena pada akhirnya, bukan niat atau teori yang mengubah kamu, tapi aksi kecil yang diulang setiap hari. Contoh sederhana, kalau kamu ingin lebih percaya diri, mulailah dengan hal kecil. Misalnya, ngobrol dengan 3 orang baru setiap hari. Nggak perlu rumit, cukup mulai dengan senyum. Besok coba tanya arah. Lusa, tanya namanya. Lama-lama kamu akan terbiasa. Kalau mau jadi kreator, coba biasakan menyalakan kamera selama 15 menit setiap hari. Ngomong apa saja yang ada di pikiranmu. Bikin 1 video sehari. Yang penting bukan hasilnya dulu, tapi membangun kebiasaan dan identitas sebagai kreator. Kalau ingin lebih disiplin, buat tantangan 30 hari versi kamu sendiri. Bisa dengan bangun pagi tanpa tombol snooze, atau menulis 1 paragraf setiap malam. Kecil, sederhana, tapi konsisten. Setiap aksi kecil itu seperti mengirim pesan ke otakmu. Lihat, ini aku yang baru. Dan semakin sering kamu mengirim pesan itu, semakin kuat identitas baru yang terbentuk. Karena pada akhirnya, bukan teori atau niat yang mengubahmu, tapi aksi-aksi kecil yang kamu ulang setiap hari. Sekarang kita sudah sampai di ujung perjalanan. Tapi sebelum kapal ini benar-benar berlayar, ada satu hal penting yang harus kamu lakukan. Melepas jangkar. Apa itu jangkar? Itu adalah cerita lama yang kamu percaya tentang dirimu. Label yang dulu kamu tempelkan sendiri. Aku pemalu. Aku nggak kreatif. Aku selalu gagal. Kadang kita bahkan nggak sadar kalau cerita-cerita ini masih melekat, karena sudah jadi bagian dari diri kita. Padahal, itu cuma memori, bukan kebenaran.
Sama seperti momen memalukan saat kamu salah jawab soal 3 kali 4 waktu SD. Iya, memalukan. Tapi itu hanya momen, bukan identitasmu selamanya. Dan ingat, cerita itu muncul di masa lalu. Dulu, kamu gagal karena belum tahu caranya, bukan karena kamu nggak mampu. Sekarang kamu bisa belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik. Tapi kalau kamu terus membawa naskah lama, kamu akan terus memainkan peran yang sama. Jadi ketika pikiran, aku nggak cocok, atau aku bukan tipe orang seperti itu, muncul, berhentilah sejenak dan tanya lagi, ini fakta atau cuma cerita lama yang belum aku rubah? Identitas lama nggak harus kamu buang dengan marah. Cukup ucapkan terima kasih. Makasih ya, kamu pernah melindungi aku. Tapi sekarang, aku siap melangkah maju. Karena hidup ini bukan soal siapa kamu kemarin, tapi siapa yang kamu pilih untuk menjadi hari ini dan besok. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, lihat ke depan. Versi dirimu yang baru sudah menunggu. Tinggal satu langkah lagi untuk menjalankannya. Hidup ini seperti kapal. Dia nggak akan pernah benar-benar melaju kalau kamu masih menurunkan jangkar. Jangkar itu adalah cerita lama tentang dirimu. Aku pemalu, aku nggak kreatif, aku selalu gagal. Padahal itu cuma memori, bukan fakta. Dan hari ini, kamu punya pilihan untuk mengganti naskah lama itu dengan cerita baru. Karena hidup bukan soal siapa kamu kemarin, tapi siapa yang kamu pilih untuk jadi hari ini. Jadi, tarik napas dalam-dalam, lihat ke depan, dan mulai langkah kecil untuk wujudkan dirimu versi terbaik. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar tentang wadah kecil apa yang ingin kamu tinggalkan hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah melangkah menuju kekayaan bersama Langkah Hidup.